Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Teman-temanku, Ustadz dan Ustadz Ustadzah, serta seluruh pemirsa Smamyo GKB Channel yang semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan serta senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melangsungkan kalbu kajian malam Sabtu yang semoga kegiatan ini selalu bisa menebarkan manfaat dengan berbagai hal positif yang bisa menjadi suri tauladan bagi seluruh siswa-siswi Smamyo serta seluruh pemirsa Smamyo GKB Channel. Nah, kalbu malam ini teman-teman, kita semua sudah bersama Umi. Nah, Umi kita kali ini adalah Ustadzah Novi. Kalau kita di IPM itu biasanya manggilnya emang Umi. Nah, Assalamualaikum Umi. Gimana nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Aistam. Ya, gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Mbak Aistam gimana, Mbak? Alhamdulillah setelah sekian lama kita LDR ya Mi ya. Akhirnya kita Iya. ketemu lagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Berapa lama ini kita LDR? Udah lama sekali dari bulan Maret ya Mi ya kalau nggak Iya, salah. Maret, sekarang September. Berarti Iya, kurang lebih ada sekitar 7 bulan ya, mau iya. menginjak 7 bulan. Nah, Mi di kalbu kali ini merupakan kalbu yang spesial. Karena kalau di kalbu pekan kemarin itu kita ditantang untuk menjadi beneran gaul. Nah, di kalbu hari ini kita hadir dengan mengajak kalian semua untuk menjadi bukan pelajar biasa. Sama seperti tema kita kali ini yaitu bukan pelajar biasa. Teman-teman dan seluruh pemirsa Smamyo GKB Channel yang dirahmati Allah, kalau kita membahas tentang pelajar remaja, nah itu pasti banyak sekali hal-hal yang bisa disimpulkan dari dua kata tersebut. Kalau saya sendiri ya Mi ya, sebagai seorang pelajar remaja, itu menurut saya ini itu masa-masa di mana kita itu mencari kebebasan. Di mana kita ini udah gak nyaman kalau kita dikasih aturan-aturan itu kita merasa udah bukan waktunya lagi karena kita merasa kita ini udah besar dan udah waktunya kita untuk bebas. Nah, itu dari sisi saya sebagai seorang pelajar remaja. Nah, kalau dari sisinya Umi sebagai guru kita semua, gimana sih? Benar sekali ya, Mbak Aistam. Saya sendiri juga merasakan dampak dari apa yang kalian alami. Jadi dampaknya ke kita. Jadi mungkin di benak orang tua ataupun seorang guru pasti juga dengan kondisi pelajar yang seperti ini kita harus seperti apa dan kita harus bagaimana agar kalian itu bisa menjadi seorang yang sukses seperti itu. Nah, tapi kalau dari pernyataan Mbak Aistam tadi bahwa kita sebagai seorang pelajar kita nggak mau diatur, kita sebagai seorang pelajar males banget kalau harus hidup dengan aturan, kita Ya, membutuhkan kebebasan. Padahal kalau kita melihat dari sisi agama, misalkan kita sebagai seorang agama Islam, nah orang ya, Muslim, kita punya aturan saat kita sholat, kita punya aturan saat kita beribadah yang lain, atau kita hidup di dunia, kita hidup di Indonesia. Indonesia juga memiliki aturan yaitu undang-undang di mana agar seluruh manusia atau penduduk yang tinggal di dalamnya itu mempunyai nilai norma yang baik gitu. Apalagi saat ini badai sosial budaya juga semakin gencar mewarnai kehidupan remaja, mewarnai kehidupan pelajar
yang melalui media sosial, mobile gaming, atau juga aplikasi-aplikasi yang dapat diakses secara gratis, dapat diinstal tanpa berbayar, dan juga beberapa menyajikan konten-konten yang beresiko seperti banyak hal ya. Kali ini banyak sekali pelajar yang senengnya joget-joget gitu kan, pelajar yang senengnya mencari hal-hal negatif dengan beberapa kemudahan akses internet dan lain sebagainya. Nah, apalagi kondisi pandemik saat ini, pandemi COVID-19 yang memaksa kita atau yang memberikan kesempatan emas bagi kita semua, terutama pelajar yang semakin erat hubungannya dengan teknologi. Semua hal yang dilakukan itu terfokus pada dunia maya. Ya, sebenarnya nggak hanya pelajar sih, guru, kemudian semua orang, hampir semua pekerja ataupun orang yang ada di rumah, cara belajar, bahkan untuk bersilaturahmi pun saat ini kita menggunakan teknologi karena keadaan yang memaksa kita, adanya PSBB, kemudian adanya peraturan harus jaga jarak, dilarang berkerumun. Nah, seperti itulah yang kondisi pelajar juga saat ini yang dilakukan secara daring juga kan, pembelajaran secara jarak jauh. Nah, saya kira hampir seluruh pendidikan, hampir seluruh lembaga pendidikan baik itu formal maupun pendidikan formal, saya rasa semuanya melakukan teknologi dan dengan sistem pembelajaran jarak jauh seperti yang Mbak Istam sendiri sekarang rasakan, bukan begitu Mbak? Ya bener banget Mi. Kalau dulu kan kita sekolah itu pagi-pagi ya, pagi-pagi udah harus mandi, terus jam segini berangkat, jam segini istirahat, terus pulang jam segini. Nah kalau sekarang kan beda, sekarang kita bangun pagi bukan lagi berangkat ke sekolah, kita ngadep nih di depan laptop, udah gitu aja terus, sampai itu tuh buat kita, halah jam kita itu panjang, beda sama di sekolah. Padahal kan sama aja kita tetap sekolah, cuma bedanya itu sekarang ibaratnya sekolahnya kita itu pindah nih di laptop gitu, Mi. Iya benar Mbak. Jadi kenapa sih semua itu bisa terjadi pada seorang pelajar? Karena memang siklus manajemen waktu yang ada itu sudah tidak terkontrol lagi. Tak banyak dari pelajar tidak lagi memiliki jam-jam formal ya, seperti Mbak Aistam sampaikan tadi, atau istilahnya saat ini kan kemerdekaan belajar. Tapi kebebasan inilah yang disalah artikan oleh pelajar-pelajar saat ini. Nah, meskipun memang banyak juga yang lebih disiplin, lebih banyak juga mengatur waktu yang lebih positif, misalkan yang sukanya menghafal Al-Quran, mungkin saat ini adalah momen yang tepat ya, karena dia mungkin bisa memilih waktu kapan dia harus menghafalkan Al-Quran, kapan dia harus belajar untuk sekolahnya, begitu Mbak Aista. Nah, tapi kalau kita berbicara soal peradaban zaman, nah kita tidak mengimbangi dengan sikap-sikap positif bagi pelajar atau generasi muda saat ini, dampaknya pasti juga akan marak ke pergaulan pelajar atau generasi muda yang dikelilingi dengan beragam kisah akhlak tidak terpuji, atau saat ini kan guyonannya tidak punya akhlak gitu kan ya. Nah, misalnya siswa sekarang yang tidak sopan dengan gurunya, mungkin kan generasi Ibu Novi, generasi sampean sudah berbeda lagi ya. Dulu kita sopan banget terhadap guru, dulu kita patuh banget dengan aturan guru, dulu kita segan banget dengan guru. Tapi sekarang mungkin banyak sekali orang tua yang tidak dihormati, kemudian juga terjadi bullying antar teman, dan masih banyak lagi. Selain itu juga ekses negatifnya masih banyak lagi di belakang, seperti pergaulan bebas, tawuran. Nah, itu kan semuanya yang ada di kehidupannya pelajar. Karena memang saat ini peradaban zamannya kita mau nggak mau harus berhadapan dengan hal yang positif dan juga hal yang negatif. Itu nggak bisa kita hindari Mbak Aista. Di sisi kita pasti ada kedua hal itu, cuma bagaimana caranya kita bisa memfilter, memilah-milah mana yang pantas untuk kita lakukan dan mana yang tidak
seharusnya kita lakukan, terutama sebagai seorang pelajar. Tentunya kita di sekolah diajari bagaimana harus beradab, bagaimana cara menuntut ilmu, bagaimana berperilaku dengan baik. Nah, generasi muda yang dihadapkan dengan fenomena seperti ini sebenarnya itu adalah ragam ujian, Mbak. Ragam ujian bagi kita semua. Tapi kadang juga merupakan godaan ketika kita imannya tidak kuat, ketika kita tidak memiliki pedoman. Dan juga kadang sebagian pelajar itu juga menyikapinya sebagai sebuah tantangan. Gimana caranya kita bisa tidak terjebak kepada zona-zona seperti itu. Kadang kan kita sebagai seorang generasi muda sukanya berada di zona nyaman. Ya, benar banget, Mi. Kita nggak mau pindah. Kalau kita sudah nyaman, kita diam di tempat, kita jalan di tempat. Padahal sekarang di musim saat ini musim banget kita harus berkolaboratif, kita harus konstruktif, kita harus terus melajukan kehidupan kita tanpa kita harus mikir gimana nantinya, gimana omongan orang, seperti itu Mbak Istam. Iya, memang betul banget sih, Mi. Kalau saya sendiri merasakan zaman ini itu emang tantangannya itu besar banget. Kita itu nggak bisa kalau jadi pelajar yang biasa aja. Kita itu harus bisa membawa perubahan, bukan terkikis oleh zaman. Kita harus berlari, bukan berjalan, apalagi jalan di tempat. Karena saya rasa sebagian generasi muda itu kita punya potensi yang banyak loh, Mi, sebenarnya. Cuma mungkin belum kita gali, akhirnya kita nggak tahu. Nah, hal itu seharusnya kita bisa menyiapkan diri kita, mempelajari dan menekuni demi menyongsong masa depan kita. Iya, benar sekali, dengan Mbak. optimis, bukan pesimis. Kurang lebih gitu ya, Mi ya. Iya, benar sekali Mbak Istam. Jadi quotes-quotesnya Mbak Istam atau pendapat-pendapatnya Mbak Istam sebagai seorang pelajar yang menyikapi kondisi zaman memang seharusnya seperti itu. Nah, mungkin jadi Masya Allah luar biasa sekali ya Mbak Istam ini. Mungkin ini adalah salah satu contohnya dari pelajar yang bukan pelajar biasa aja. Nah, Amin. jadi Mbak Aistam, kenapa kita jangan sampai menjadi seorang pelajar yang biasa aja? Kita kan juga nggak mau rugi kan? Kita sudah hidup ratusan tahun misalkan, tapi itu nggak mungkin Mbak ya. Rasulullah saja sampai batasnya 60 gitu kan. Nah, kalau kita sudah hidup puluhan tahun, saat ini mungkin Mbak Aistam masih belasan tahun. Nah, kita nggak mungkin menjadi orang yang rugi, kita harus menjadi seorang yang beruntung. Karena tahun kedepannya, bisa jadi 10 tahun atau 20 tahun ke depan, kita akan dihadapkan dengan fenomena bonus demografi. Nah, bonus demografi sendiri itu adalah kelebihan jumlah penduduk yang berusia muda atau usia produktif yang akan mendominasi di segala bidang kehidupan. Nah, itu adalah generasi muda. Mungkin salah satunya nanti juga Mbak Aistam atau beberapa dan mungkin semua pemirsa Semamio GKB Channel ini. Dan pemuda yang dimulai dari pelajar ini harus siap tertantang dengan kehidupan kekinian yang perlu dihadapi dengan apa? Jika tidak mungkin kan hidup dengan layah-layah, kita tidak mungkin hanya sekedar bersantai saja, kita tunggu, kita menunggu, kita tidak bergerak, nunggu digerakkan. Nah, kita harus menghadapi dengan mawas diri, dengan berpijak pada nilai-nilai universal dan juga nilai-nilai spiritual. Karena pemuda harapan bangsa, yaitu pelajar, yang harus siap memainkan peranan, nanti dia harus menjadi role model di sini Mbak. Jadi peranan di tengah masyarakat maupun di komunitas tempat mereka berada. Yang saat ini ada di sekolah, ya bagaimana dia memainkan peran di sekolah sebagai pelajar. Yang saat ini lagi berada di lembaga atau instansi tertentu untuk bekerja, berkarya, ya bagaimana dia bisa berkarya semaksimal mungkin di lembaganya berada. Nah, karena nanti pada gilirannya mestilah kita akan menemukan dan kita akan diposisikan yang nantinya kita akan memiliki fungsi tertentu, dan itu akan secara mandiri Mbak. Secara mandiri kita harus konstruktif. Konstruktif berarti kita harus bisa memperbaiki,
melakukan pembaharuan, sebagaimana Muhammadiyah juga telah mengajarkan kepada kita bahwa gerakan-gerakan yang harus dilakukan adalah gerakan yang bersifat pembaharuan. Itu sudah lama sekali sejak Muhammadiyah berdiri, gerakan yang dilakukan adalah gerakan yang pembaharuan. Dan juga ciri dari pelajar Muhammadiyah itu juga dia memiliki gerakan yang pemikir. Jadi dia tidak hanya memperharuan, tapi dia juga berpikir dulu sebelum bertindak. Nah, dari situlah nanti kita selain bisa bersifat konstruktif, kita juga akan bersifat kontributif. Sebagaimana juga baldatun thayyibatun warobun ghafur. Nah, akan terbentuk masyarakat yang sebenar-benarnya. Seperti itu Mbak Aista. Wah, ternyata untuk jadi bukan pelajar biasa itu nggak gampang ya, Mi ya. Ternyata cukup susah. Nah, itu gimana sih, Mi, caranya kita untuk mengawali hal tersebut? Kalau pertanyaannya Mbak Aistam tidak mudah, itu bisa nggak saya salahkan? Oh, berarti mudah nih, Mi. Ya, sebenarnya mudah dan tidaknya itu tergantung dari diri kita sendiri. Mau nggak kita ini merubah diri kita, merubah mindset kita, merubah cara berpikir kita bahwa kita tetap akan bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Dari mana kita memulainya? Dari diri kita sendiri. Nah, kapan kita memulainya? Ya sekarang, jangan nanti-nanti. Atau kita sering sekali yang ada di kehidupannya pelajar saat ini ya Iqra, yang artinya bacalah. Pelajar harus dan wajib suka membaca. Pelajar jangan sampai keterbatasan wawasan ya di sini Mbak Aistam. Yeah. Pelajar jangan sampai ketinggalan zaman. Kaum muda harus mampu memaknai dan mengaplikasikan perintah Iqra itu tadi, yang merupakan kata pertama, merupakan wahyu pertama dari rentetan ayat-ayat suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di situ sudah sangat jelas, di situ juga sudah sangat tegas, sangat gamblang sekali perintahnya. Ayat pertama yang diturunkan Allah ke bumi adalah Iqra, yang artinya bacalah. Di sini diulang lagi ya, biar pemirsa Semamio ini juga masih ingat terus bahwa kita perintahnya adalah disuruh membaca, baca, dan membaca. Karena Allah sendiri juga menyebutkan kata Iqra itu secara berulang kali dalam surat Al-Alaq ya. Yeah. Nah, Mbak Aistam tentunya hafal ya, agar Alhamdulillah. semuanya ini teman-teman Semamio GKB Channel itu juga bisa mengetahui apa yang tidak diketahui. Kenapa harus ada Iqra tadi kan? Melihat apa yang belum pernah terlihat, memahami apa yang belum pernah dipahami. Jadi itulah kenapa ada Iqra di situ, Mbak. Coba Mbak Aistam bisa dibacakan. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallah. Oke, terima kasih Mbak Aistam. Sama-sama. Jadi itu tadi makna dari perintah Iqra. Ya. Pemirsa Semamio GKB Channel, Iqra di sini tidak hanya bermakna tilawah ya Mbak Aistam, membaca ayat-ayat suci Al-Quran saja, tetapi Iqra memiliki makna, memiliki definisi, memiliki implikasi yang sangat-sangat luas. Nah, membaca ayat-ayatnya yang terdapat di alam semesta raya. Jadi tidak hanya di Al-Quran saja gitu, maksudnya
bukan perintah untuk membaca Al-Qur'an gitu, Mbak, tapi Iya. luas sekali. Misalkan ya, melalui ilmu pengetahuan, melalui sains dan juga teknologi. Bisa juga banyak kan yang bisa dilakukan oleh pelajar, misalkan melakukan penelitian, itu juga termasuk membaca. Saya kira pelajar-pelajar hebat yang bukan pelajar biasa itu, Mbak Aistam, tidak akan suka melakukan hal-hal yang anfaedah pada dirinya, yang enggak bermanfaat. Nah, meskipun banyak sekali dari pelajar-pelajar yang sudah melakukan hal-hal yang bermanfaat, tapi banyak juga yang melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, mungkin yang dilakukan membaca saat ini kan artinya apa yang kita baca, misalkan yang sering terjadi saat ini ya, membaca WhatsApp, membaca caption Mi. Oke, Caption IG membaca biasanya. caption biar kalau bikin caption lebih menarik gitu ya, lebih menarik, lebih menantang. Dan itu salah satu dari ciri pelajar yang di awal tadi kita jelaskan, bahwa pelajar atau pemuda saat ini ya zamannya mencari perhatian, zamannya mencari pengakuan. Mungkin caranya juga melalui caption itu tadi ya, Mbak Aista. Atau yang lebih parahnya lagi, kita bisa jadi seorang yang sukanya membaca komentar. Komentar apa, Mbak? Kalau biasanya kita menyebutnya ya sebagai seorang netizen. Oke, benar IG sekali. biasanya. Iya, nah itu kan hal-hal yang negatif yang seharusnya tidak dilakukan. Nah, inilah yang menjadi perhatian khusus sebenarnya bagi kita semua, sangat minim dalam hal melek literasi, Mbak Aista. Nah, berarti kita semua itu mulai sekarang harus mulai belajar suka membaca ya, Mi ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih, Mi, supaya semua pemirsa Smamyo GKB Channel ini semakin penasaran, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Tetap di Smamyo GKB Channel. Kembali lagi bersama saya Aisyah Tamira Azhara dan Umi kita Umi Noviani Nurkolis dalam acara yang sangat spesial Kalbu Kajian Malam Sabtu. Tentunya pemirsa semuanya masih stay tune kan ya di Smamyo GKB Channel. Nah, semoga pemirsa semua dimanapun berada selalu dalam kesehatan dan penuh rahmat dari Allah. Amin ya robbal alamin. Nah, sebelumnya tadi kita telah membahas makna dari Iqra yang artinya bacalah. Di situ kalau saya memahami, kita terutama sebagai seorang pelajar sebenarnya harus dan wajib untuk selalu membaca. Tapi gini nih Mi, memang secara arti kita tahu bahwa kita itu disuruh untuk membaca. Tapi kenyataannya saya sebagai pelajaran generasi muda ini itu sulit untuk mengaplikasikannya. Nah, gimana nih Mi solusinya gitu? Iya Mbak Aistam, itu adalah memang kondisi pelajar saat ini ya. Pelajar sampean mewakili perasaannya atau mewakili gambaran pengalamannya sendiri Suara rakyat ya, suara hati rakyat. Nah,
COVID memaksa kita untuk melakukan perubahan, Mbak. Jadi sini kalau dulu di Kalbu kita pernah dikasih materi terima kasih corona. Nah, mungkin ini juga kita harus berterima kasih karena kita harus melakukan perubahan di sini. Kalau kita tidak siap dengan perubahan, yang ada kita akan tertinggal. Dan ketika kita tertinggal, apa yang terjadi? Kita akan jalan di tempat, kita akan berdiam diri, mau nggak mau kita harus mundur. Kita harus mundur karena kita kalah dengan teman-teman kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Dan kita perannya seperti apa? Kita hanya menyaksikan orang-orang hebat yang sedang bekerja kuat. Nah, pemirsa semuanya serta anak-anakku Semamio GKB sebenarnya sangat mudah dan pasti bisa kalau kita ingin melakukan perubahan. Hanya saja peradaban yang sangat luar biasa saat ini itu kita dihadapkan pada tantangan kehidupan di mana kerap sekali kita terdistraksi dari menjalankan perintah Iqra tersebut dan malah justru terjebak pada rutinitas yang tidak berfaedah. Yang tadi anfaedah tadi banyak sekali kan, yang kita tidak bisa memfilter, kita salah jalan, kita salah pedoman, kita sukanya pelajar yang ikut-ikutan, kita nggak tahu arah, kita nggak punya tujuan karena hidupnya tidak terplanning. Padahal kalau pelajar yang bukan biasa, dia selalu memiliki 1-2 langkah ke depan untuk menyelesaikan tantangan. Ini kan tugasnya pendidikan. Pendidikan itu dia berproses untuk menghadapi masalah, dari masalah kita untuk tertantang memberikan solusi. Nah, kita inilah yang gagal pahamnya dalam memahami Iqra. Padahal kata Iqra di sini merupakan sebuah kata kerja, Mbak. Kata kerja perintah kalau kita dulu belajar namanya fi'il amr. Nah, hukum asalnya adalah suatu kepastian atau kemestian atau suatu keharusan, bisa juga sampai suatu kewajiban. Yang dilihat anak-anak sekarang kan mungkin kita stagnan saja, yang dilihat Mbak Aistam saja mungkin, atau yang dilihat hanyalah siswa-siswi yang ada di sekitar mereka. Padahal kalau kita lihat jauh ke depan, banyak sekali orang-orang yang hebat, orang-orang yang jauh lebih hebat daripada orang-orang hebat yang ada di depan mata kita saat ini, Mbak Aistam. Ibaratnya tuh kayak di atas langit masih ada langit gitu ya. Iya, benar sekali. Coba kita sementara gitu ganti jalan-jalannya, nggak hanya di Gresik ya, punya uang lebih kita coba jalan-jalan keliling dunia misalkan. Kalau kita melihat cerita dulu, kita intip sejarahnya, beberapa kisah di Maroko, beberapa kisah di Spanyol dan beberapa sudut negeri lainnya memiliki peninggalan peradaban kejayaan Islam yang sangat luar biasa sekali. Bagaimana mereka itu menempatkan masjid sebagai sentral, menempatkan masjid sebagai pusatnya. Nah, ukuran kekayaan kalau dulu itu keluarga tidak dilihat dari harta, keluarga tidak dilihat dari berapa banyak emasnya, berapa banyak permatanya, perak atau bahkan tembaganya gitu kan, melainkan apakah di rumahnya itu ada enggak perpustakaan, ada enggak tempat membacanya. Nah, kalau sekarang kan ya kita sukanya layah-layah, apalagi kita nggak melihat ilmuwan-ilmuwan dunia atau yang berbasisnya Islam ya. Yang terkenal itu kita ada Ibnu Battuta atau seterusnya yang mungkin kalian sudah mempelajarinya dalam Al-Islam ataupun KMD, pasti dijelaskan di situ, Mbak. Mereka getol sekali berkelana, berkeliling jauh dunia, tugasnya untuk apa? Ya karena mereka pengen membaca zaman jauh ke depan. Jika kita sudah siap, kita sudah sigap, maka kita akan mempunyai senjata itu gitu, Mbak Aistam. Kita punya senjata sebelum berperang atau sedia payung sebelum hujan. Gitu, Mbak. Nah, benar sekali, Mi. Mungkin yang membuat kita stagnan dan tidak ada perubahan itu karena kita nyaris terpaku pada lingkungan dan orang-orang sekitar kita saja. Yang mungkin kadang kita sudah sangat luar biasa dan puas dengan kata cukup, kurang membuka jendela dunia dengan membaca dan selalu istiqomah dengan yang namanya kemageran dan rebahan. Iya, itu tren banget ya, Mbak, tren banget di kalangan pelajar. Memang begitu, emang
kenyataannya pelajar sekarang. Nah, inilah dilematik yang dihadapi oleh generasi muda saat ini, di mana segala bentuk kenikmatan itu sangat mudah kita dapatkan, yang justru kalau kita nggak bisa memfilternya, itu bisa menimbulkan pembodohan. Gitu, Mi. Ya, mantap sekali Mbak Aisyah. Disitulah ya letaknya bukan pelajar biasa. Dia tidak akan mudah terlena, tetapi terus memainkan peran. Apalagi pelajar Muhammadiyah. Pelajar Muhammadiyah harus lebih kritis, harus lebih open mind, dan lebih menguasai banyak kemampuan. Nah, misalkan bahasa ya, kita tidak cukup dengan berbahasa Indonesia. Bahasa Inggris misalkan, pengen bahasa Indonesia diperdalam lagi dengan yang jauh lebih baku atau bagaimana, nah, atau bahasa Jerman, bahasa Itali dan lain sebagainya. Penguasaan teknologi yang semakin canggih di era yang saat ini juga ada di kehidupan kita. Nah, bagaimana nanti redefinisi atau rekonstruksi yang harus dilakukan oleh pelajar, harus dilakukan oleh generasi muda dalam mengaktualisasikan kehidupan untuk mengalami pembaharuan secara berkesinambungan, Mbak Aistam. Nah, sebagaimana hadis yang berbunyi man salaka thoriqon, yang artinya menuntut ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Menuntut ilmu itu kewajiban setiap muslim. Benar nggak ya Mbak Aistam? Benar sekali, karena dengan menuntut ilmu, seseorang itu bisa hidup bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan ilmu, kehidupan di dunia itu akan terasa lebih indah, yang susah akan terasa mudah, Benar yang sekali. kasar terasa lebih halus, dan yang gelap-gelap akan terasa lebih terang. Gitu, Mi. Nah, selain itu juga sebenarnya dengan berilmu kita akan ditingkatkan derajatnya. Itu kan juga dijelaskan dalam firman Allah ya, bahwa Allah akan meningkatkan derajat-derajat orang yang berilmu serta menempatkan kedudukannya. Kedudukan yang bagaimana? Yang jauh lebih tinggi dari yang kita kira. Nah, ini semua adalah bukti sahih ya, bahwa kemajuan bukanlah sesuatu yang impossible. Kemajuan bukan tidak mungkin untuk kita bisa raih. Apalagi pelajar Muhammadiyah. Pelajar Muhammadiyah harus tangguh, harus siap mengimbangi perkembangan zaman. Zaman menjadi pelajar yang realistis. Nah, sekarang kan musim banget lagi menjadi pelajar yang realistis. Realistis ke arahnya negatif. Sudah pas banget komposisinya, sudah realistis ke negatif. Kalau sudah tahu keadaan nyata yang dikatakan seorang pelajar atau kita semua kan, ya sudahlah, ya weslah, kan sudah seperti itu. Nah, pelajar Muhammadiyah harus memberikan warna, Mbak. Pelajar Muhammadiyah harus memberikan sebuah pembaharuan, bukan dia yang diwarnai. Harus optimis, bukan yang menjadi pesimis tadi kan. Harus mengalami kemajuan, bukan kebaliknya, malah mengalami kemunduran. Bukan sekedar berproses, tetapi juga harus mengalami progres. Jadi harus terlihat gitu. Nah, jadi teman-teman dan seluruh pemirsa Smamyo GKB Channel, kalau kita ingin mewujudkan bukan pelajar biasa, itu kita harus mau dan siap untuk terus berproses dan berprogres. Selalu bergerak, tidak nunggu digerakkan. Bisa juga nih teman-teman pelajar Muhammadiyah, jika mampu memaknai dan mengaplikasikan betul-betul seperti apa yang telah diikrarkan, yaitu pada janji pelajar Muhammadiyah, maka kita akan jauh dan tidak sekedar menjadi pelajar biasa. Tentunya pemirsa Smamyo GKB Channel yang menjadi pelajar Muhammadiyah sudah sangat di luar kepala untuk mengucapkan janji pelajar Muhammadiyah. Betul sekali Mbak. Jadi saya bilang kalau pelajar Muhammadiyah tadi bukanlah pelajar yang biasa. Dia mampu untuk menjadi pelajar yang bukan sekedar pelajar biasa. Nah, mungkin Mbak Aistam bisa menyebutkan apa saja tadi janji pelajar Muhammadiyahnya. Nah, jadi janji pelajar Muhammadiyah itu ada 6 butir. Pertama, kita basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Kemudian yang pertama, berjuang menegakkan ajaran Islam. Yang kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Keempat, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Kelima, rela berkorban dan menolong sesama. 6, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Gitu Mi biasanya. Kalau lagi benar upacara. sekali. Janji pelajar Muhammadiyah ini bukan hanya sekedar ikrar tapi ya Mbak, ikrar ini harus dipegang teguh oleh seorang pelajar Muhammadiyah, pelajar yang bersekolah Muhammadiyah, pelajar yang menuntut ilmu. Nah, kalau kita bisa menerapkan itu, karena itu kan memiliki hierarki yang secara tidak langsung mengimplikasikan 6 butir tersebut, pasti habit kita akan terbentuk dengan diwarnai dengan hal-hal yang positif. Habit itu kan bisa berasal dari lingkungan kita yang mempengaruhi bagaimana kita berperilaku. Seperti itu Mbak Aista. Baik Umi, nah ini selanjutnya akan ada pesan-pesan. Jangan kemana-mana untuk pemirsa Smamyo GKB Channel. Tetap di Smamyo GKB Channel. Masih bersama kami di acara Kalbu Kajian Malam Sabtu. Nah, baik Mi, kita sapa dulu, mungkin ada pemirsa Smamyo GKB Channel yang baru bergabung nih. Semoga seluruh pemirsa Smamyo GKB Channel semakin menggebu dan semangat untuk menghadapi tantangan dan juga menjadi generasi emas di masa depan yang selalu siap dengan segala perubahan di segala bidang. Nah, dari mana pelajar membuktikan dan mewujudkan semua itu? Sederhananya itu berasal dari kekuatan sebuah ide. Ide bahwa semua manusia punya kesempatan untuk menemukan, memanfaatkan dan mengembangkan serta menginvestasikan pada potensi dirinya. Dan itu semua kita sendiri yang menumbuhkan ya Mi ya. Apalagi kita yang masih muda ini pasti kan punya potensi-potensi yang sangat banyak banget buat hidup kita. Tentu sangat benar sekali ya Mbak Aista, mindset itu adalah sebuah pola pikir yang kita anut dalam mengarungi kehidupan ini, dalam menjelajahi segala hal yang ada di hadapan kita. Apakah kita berani bersaing dengan orang lain? Apakah kita bisa mengambil sikap terbuka? Apakah kita bisa membuat circle terbaik dalam hidup kita? Ataukah kita masih ragu? Ataukah kita masih belum mampu menentukan kita ini ingin menjadi seperti apa? Kita masih mengikuti growth mindset. Apakah kita mindsetnya itu serba keterbatasan? Nah, itu kan semuanya terbentuk karena habit kita tadi. Habit sebuah pembiasaan yang mana? Ya siapa saja yang bisa mempengaruhi habit kita? Teman kita, orang tua kita, guru-guru kita, ataupun sahabat-sahabat kita. Nah, makanya tadi Bu Novi bilang ada circle. Circle-nya itu biasanya hubungan. Iya. Hubungan
kedekatan kita dengan orang lain. Nah, siapa yang berhak menjadi circle pertama, circle kedua, atau circle ketiga? Nah, tentunya bukan pelajar biasa, itu akan mengikuti yang grow mindset. Kita harus menumbuhkan terus bagaimana kita bisa mengembangkan mindset kita, mengubah pola pikir kita ke arah yang hal-hal yang positif. Nah, banyak quotes sebenarnya Mbak, kalau kita mengikuti seminar-seminar motivasi, kita mengikuti webinar-webinar, itu sering sekali dikatakan ada quotesnya Margaret Thatcher. Nah, itu juga yang dijadikan sebagai role model dalam dunia pergerakan. Nah, mungkin motivator-motivator itu sering sekali mengungkapkan motivasi tersebut. Nah, seperti salah satunya Mbak Shirley itu juga kan menyebutkan ini, yang isi quotes-nya adalah perhatikan apa yang kamu pikirkan karena pada akhirnya akan tercermin dari apa yang kamu katakan. Perhatikan ucapanmu karena pada akhirnya akan lahir tindakanmu. Perhatikan tindakan kamu karena pada akhirnya nanti akan juga membentuk kebiasaanmu. Perhatikan kebiasaan karena akhirnya seperti itulah takdirmu nanti. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan menjadi takdir kita. Nah, dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berfirman bahwa aku Allah sesuai dengan prasangka hamba kepadaku. Nah, begitu ya Mbak Astam. Jadi apa yang kita rasakan itu juga apa yang akan dikabulkan oleh Allah. Nah, kadang kan tidak sengaja kita mengucapkan segala sesuatu, ternyata Allah mengabulkan. Makanya kan kita ucapkan hal-hal yang baik. Karena ucapan itu juga bagian dari doa. Kadang kan seperti itu. Ya, emang begitu hebatnya ya, Mi, kekuatan mindset. Dalam bahasa kerennya itu you're what you think. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Mindset kita bisa memberikan perubahan pada diri kita sendiri. Jangan sampai kita itu terpengaruh oleh hasutan orang lain. Lah, kalau terbawanya ke arus yang negatif, gimana dong? Kan kita nggak ada yang tahu. Nah, itu makanya kita harus bisa memfilter itu semua. Pelajar harus menjadi generasi yang senantiasa sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna. Yang bisa menembus peradaban dunia adalah diri kita. Yang bisa menjadi pemimpin bangsa di masa depan adalah generasi kita, yaitu bukan pelajar biasa. Keren banget gak tuh, Mi? Ya, sangat keren sekali Mbak Aistam, dan semoga saja semuanya nanti yang ada yang menyaksikan ini semua saat ini sudah tidak lagi berpikir yang mundur. Dia sudah merubah mindsetnya semua, bahwa kita harus sukses, kita harus menjadi orang yang progresif, bukan orang yang pesimis. Kita bukan mengalami kemunduran, tapi terus akan maju ke depan, bukan mundur pelan-pelan atau mundur alon-alon ya saat ini musimnya. Nah, insya Allah seperti itu ya Mbak Aistam. Innamal a'malu bin niat. Jadi sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niat kita. Setiap apa yang kita kerjakan ya itu yang akan kita balas, yang akan diberikan balasan kepada kita gitu kan. Apa yang kita tanam ya itu yang akan kita petik. Itu hasil kita nanam kebaikan, baliknya kepada kebaikan juga. Ya mungkin kita menanam kebaikan kepada si A, tapi si A malah buruk ke kita, karena kebaikan itu tidak mungkin berasal dari orang yang sama. Allah tahu siapa yang paling tepat dan di waktu yang sangat tepat. Bukan secara singkat, bukan secara cepat, tapi juga bisa jadi secara lambat. Tapi pelan-pelan semua itu akan terkabulkan gitu Mbak Aistam. Nah, kapan mulai berubahnya? Ya segera mungkin dilakukan. Bukan nanti-nanti dulu nunggu apa lagi kan, seperti itu Mbak. Mungkin setelah kalbu ini malam hari ini selesai semuanya, segera bikin planning ke depan mau jadi apa. Saya atau kalian semua, misalkan yang saat ini lagi ada sebagai seorang pelajar kelas 12. Setelah kelas 12 ini beberapa bulan lagi aku pengen jadi seorang mahasiswa di kampus A. Ditulis mau jadi seorang mahasiswa di kampus A dengan jalur
A gitu juga misalkan dengan jurusan B gitu kan. Nah, tapi kita juga harus berpikir jauh ke depan. Setelah aku lulus kuliah, ini mau jadi apa? Setelah aku berhasil jadi apa? Kemudian aku mau apa lagi? Dan itu harus kita planning. Jadi terus-terus di planning biar semuanya itu berjalan secara berkesinambungan. Dan saya yakin pelajar-pelajar hebat itu akan terlahir dari kita semua. Mungkin pelajar-pelajar hebat bisa jadi terlahir dari SMA Muhammadiyah 10 GKB, calon pemimpin bangsa. Amin. Seperti yang tadi diikrarkan di janji pelajar Muhammadiyah kan, siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Nah, mungkin salah satunya yang ada juga menjadi seorang pemimpin. Kalau kita mau melihat track recordnya tokoh-tokoh Muhammadiyah itu banyak sekali yang intelektual, Mbak. Nah, Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Coba Mbak Aistam bisa membacakan lagi. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina istajabu lirabbihimul husna walladzina lam yastajibu lahu law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih ulaika lahum su'ul hisab wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Sadaqallah. Jadi Mbak Aistam, inti dari surat tersebut adalah sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai ia sendiri yang merubah keadaannya. Nah, siapa yang mau merubah? Ya dari diri mereka sendiri. Hanya itu saja, dan ingat kita harus selalu kuat, kita selalu tawakal, kita selalu berdoa, ikhtiar dan juga belajar. Ketika kita berubahnya ke arah positif, maka kita juga akan berdampak positif. Tetapi lawan dari itu, jika kita berubah ke arah negatif, kita akan dapat hal yang negatif. Jadi hati-hati ya, yang banyak positifnya juga banyak, tapi yang negatifnya juga jauh lebih banyak. Cuma harusnya yang dilakukan pelajar-pelajar ini ya semua menghasilkan karya-karya yang positif. Maka akan banyak juga yang mengikuti pula ke arah yang positif. Jadikanlah kita misalkan punya beberapa konten, kita harus mengaksesnya konten-konten yang positif, mengiringi kehidupan sebagai pelajar. Kalau kita pelajar ya bisa berperan apa di situ, misalkan agent of information. Jadi tugasnya memang memberikan informasi-informasi, tapi ya jangan sampai kita salah memberikan informasi. Berikan informasi-informasi yang positif, yang bisa berdampak positif juga bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, benar sekali Mi. Jadi semua itu tergantung dari habit dan juga pergaulan kita. Semakin kita sering berada di lingkungan yang positif, maka habit kita juga akan terbentuk yang positif. Dan untuk mendorong ke arah sana, kita harus tawakal, selalu berdoa, ikhtiar, dan terus belajar. Nah, relationship goal banget ya Mbak. Allah itu kadang juga sudah mengatur semuanya. Ketika kita punya niat yang baik, kita juga akan dijadikan yang baik. Ingin mengalami perubahan, kita juga akan dirubah. Yang bisa merubah siapa ya? Diri kita sendiri. Kalau kita tidak mau kita sendiri nggak mau merubah, ya nggak mungkin akan terjadi perubahan. Nah, juga kadang kita pernah mendengar ada firman Allah yang artinya, wahai orang-orang yang beriman dan melaksanakan apa yang disyariatkan oleh Allah untuk mereka, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dan hendaknya masing-masing jiwa memperhatikan apa yang telah disiapkan dari amal soleh untuk hari kiamat.
dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Tidak ada sesuatu apapun dari amal kalian itu yang luput dari sebuah tuntunannya. Jadi dari apa yang dikehendaki oleh Allah, dan Dia akan membalasnya. Membalas siapa? Membalas kita dengan perbuatan yang sesuai dengan apa yang kita lakukan. Nah, kan tadi kita diminta untuk memperhatikan syariat. Biasanya kan hakikat dan syariat. Agama menjaga, syariatnya yang berbicara. Seperti itu Mbak Aista. Nah, semoga kita semua bisa benar-benar mengaplikasikan apa yang telah kita diskusikan pada kalbu malam hari ini. Gak kerasa nih Mi, waktu kita sudah tinggal beberapa menit lagi. Nah, bagi pemirsa Smamyo GKB Channel yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar dan akan kita jawab dan bahas kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Nah, kembali lagi di kalbu kajian malam Sabtu. Kita lihat dulu nih Mi, di komentar YouTube kita udah ada yang tanya apa belum ya? Nah, itu kayaknya udah ada satu pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, Ustadzah, saya mau tanya, bagaimana cara menjadi pelajar yang tidak mudah mengeluh dengan tugas yang begitu banyak dan menumbuhkan semangat belajar di tengah berbagai godaan teknologi yang kadang bisa membuat silau mata? Itu pertanyaan pertama, Mi. Mungkin bisa dijawab dulu. Terima kasih Mbak Aista pertanyaannya. Jadi pertanyaannya tadi, bagaimana sih caranya menjadi pelajar yang tidak mengeluh, menjadi pelajar yang masih tetap bersemangat meskipun kita silau akan kecanggihan teknologi, begitu ya Mbak Aista? Iya. Ciri dari pelajar atau ciri dari orang yang mengeluh itu karena apa? Karena dia lupa bersyukur. Nah, dia terlalu mungkin dia terlalu melihat kehidupan orang lain gitu. Jadi dia tidak melihat apa yang dia dapatkan saat ini. Kenapa dia harus mengeluh? Misalkan banyak tugas. Nah, tugas itu kan sebenarnya untuk mencerdaskan kita. Tugas itu gunanya untuk membelajarkan kita. Kita belajar ya memang untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Nah, kalau kita tidak mau dikasih tugas, bagaimana kita bisa pintar? Nah, kadang kan kita sering melihat mungkin teman-temannya Mbak Aistam juga atau tidak temannya Mbak Aistam ya, atau mungkin yang jauh di sana. Nah, itu kan kadang mereka belajar kalau ada tugas. Iya. Jadi mengerjakan tugas sebenarnya Mbak Aistam itu bukan belajar ya.
Jadi dia menganggap belajar ketika dia ada tugas karena dia sedang mengerjakan sesuatu gitu. Nah, padahal kan belajar itu maknanya luas sekali. Nah, kalau kita suka mengeluh karena banyak tugas itu hal yang Masya Allah sekali, pelajar kok nggak mau dikasih tugas. Tapi kalau kita mengeluh karena suatu keadaan yang lain, misalkan kita nggak punya uang, atau misalkan kita kurang uang jajannya, karena kita nggak bersyukur, itu artinya Mbak Aista. Karena kita melihat teman kita jajannya lebih banyak, uangnya lebih banyak, seperti itu. Jadi kalau kita mau sukses, lihatnya memang ke atas, melihat orang-orang yang sudah sukses, melihat orang-orang yang pinter-pinter, melihat orang-orang yang berpikir jauh ke depan tadi, melihat orang-orang yang suka dengan adanya perubahan, melihat orang-orang yang sangat luar biasa. Nah, tapi kalau kita tujuannya untuk bersyukur, kita lihatnya ke bawah, melihat orang-orang yang kehidupannya jauh lebih sengsara dibandingkan kita. Dan kita ini adalah orang-orang yang beruntung. Nah, bagaimana menumbuhkan semangat? Semangat belajar itu muncul dari diri kita. Tadi kita sering sekali membaca soal mindset. Mindset kita harus dirubah. Yang mempengaruhi malas kita adalah mindset kita. Kita pelajar itu yang harus gencar, bukan pelajar yang suka ikut-ikutan. Nah, karena malas bisa terjadi circle-nya itu tadi tidak baik. Circle-nya adalah perkumpulan orang-orang yang malas. Kita analisis dulu. Kita dari diri kita sendiri. Kalau dari diri kita sendiri berarti yang harus dirubah diri kita. Kalau dari orang lain berarti kita harus mencoba mencari relationship yang lebih bagus tadi, Mbak. Jadi kita mengubah circle kehidupan kita yang dulunya mungkin ditaruh di circle pertama ternyata tidak cocok. Di circle kedua tidak cocok. Nah, mungkin kita bisa merolling lagi, kita atur lagi. Nah, kecanggihan teknologi itu mengimbangi kehidupan kita. Nah, bagaimana kita caranya harus bisa memberikan pengaruh yang positif itu tadi kan. Teknologi mau nggak mau hadir dengan konten positif juga konten negatif. Kita tinggal pilih yang mana. Kalau kita pergaulannya kembali lagi tadi ke pergaulan yang baik-baik, kalau kita sudah terbiasa dikotori dengan hal-hal yang negatif, kita sudah membiasakan habit dengan kebiasaan buruk, ya mau nggak mau kita akan melaksanakan itu, kita nggak akan bisa mencegahnya lagi karena kita tidak mau melakukan perubahan. Tapi kalau kita sudah mengalami perubahan, artinya kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang buruk, maka mau nggak mau kita juga akan menjadi seorang yang jauh lebih baik. Seperti itu Mbak Aista. Ya, gak kerasa ini udah habis nih Mi waktu kita sama teman-teman Smamyo GKB Channel. Nah, mungkin Bu Novi bisa menyampaikan sedikit kata-kata nih di akhir waktu kita sama teman-teman Smamyo GKB Channel. Oke, terima kasih Mbak Estam. Ternyata waktu kita sudah mau habis dan kita sudah malam sekali, udah mau pukul 19. Nah, anak-anakku sedikit closing statement dari saya. Mungkin apa yang kita sudah diskusikan tadi, tidak ada sesuatu yang pasti. Justru ketidakpastian itulah yang ada di hadapan kita. Karena kalau saya menyebutnya masa depan itu adalah gaib. Kita tidak pernah tahu bagaimana kehidupan kita di 1, 2, 3, 10, 20, 3 tahun ke depan. Kita akan seperti apa, menjadi apa dan jadi apa. Harus bagaimana juga, itu yang harus kita pikirkan. Tapi kenyataan yang harus kita lakukan adalah menyiapkan diri untuk menjawab tantangan di masa depan. Nah, pandemik ini adalah ujian kita akan terseleksi alam enggak adanya pandemik ini. Nah, karena apa? Karena sesuai dengan masanya. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang itu ada masanya.
Dan kesempatan itu hanya akan datang kepada orang-orang yang siap menerima segala perubahan, orang-orang yang siap membuat momen perubahan. Landasan bergerak adalah nurani yang kuat, sementara landasan berjuang adalah sebuah tekad. Seperti itu Mbak Aistam. Masya Allah, ini merupakan kata-kata yang cukup ngena ya buat kita semua. Nah, waktunya kita berpisah nih Umi sama teman-teman Semamio GB Channel semua. Sampai jumpa di kalbu selanjutnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.